Berjumpa lagi bersama saya Bapak Halung Nenggolan dalam pembelajaran informatika untuk kelas 7. Pada hari ini materi kita yaitu tentang prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Di buku paket kita ada pada halaman 33. Judulnya di sana adalah aktivasi dan non-aktivasi komputer sesuai prosedur. Di materi ini saya buat judulnya adalah menghidupkan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur. Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini nanti kamu diharapkan 1. Mengerti prosedur kerja dalam menghidupkan dan mematikan komputer. Yang kedua, dapat menghidupkan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur. Untuk pembahasan materi, silakan simak penjelasan saya yang berikut ini. Sebuah perangkat komputer membutuhkan arus listrik sebagai sumber daya untuk menghidupkannya. Ada beberapa komputer yang menggunakan stabilizer dalam penggunaannya untuk menghindari tegangan arus yang tidak stabil. Stabilizer ini merupakan alat elektronika yang biasa digunakan untuk peralatan elektronika seperti kulkas, TV, dan lain-lain. Fungsinya yaitu menstabilkan tegangan arus listrik. Prosedur menghidupkan komputer. Untuk menghindari kerusakan, kita harus menghidupkan komputer sesuai dengan prosedur. Jadi kita tidak boleh asal pencet, bisa nanti mengakibatkan kerusakan pada komputer itu sendiri. Sebelum menghidupkan komputer, hal-hal yang harus kita perhatikan. Pastikan semua perangkat komputer terpasang dengan benar. Apakah sambungan listrik sudah benar? Apakah perangkat lain sudah terpasang? Misalnya kalau PC kan itu keyboard terpisah, mouse itu terpisah. Pastikan tidak ada media bootable yang terhubung. Contoh media bootable ini seperti flash disk untuk menginstal sistem operasi, CD yang ada di dalam CD-ROM untuk menginstal sistem operasi. Jadi itu tidak boleh ada saat kita menghidupkan komputer pertama kali. 3 tahapan boot. Mempersiapkan sistem agar siap digunakan. Mendiagnosa kelengkapan perangkat dan kondisi perangkat. Nanti di situ saat boot itu, sistem itu akan mengecek kondisi komputer. Makanya terkadang kita melihat ada scan disk. Nanti di situ juga ketika layar hitam itu muncul dan ada tulisan putih, di situ nanti dijelaskan apa saja perangkat yang terhubung, misalnya keyboard, mouse, dan lain-lain gitu. Mengaktifkan sistem operasi. Setelah ini selesai semua dilakukan, yang ini mengecek kondisi tadi, lalu dia akan membuka sistem operasi, baik itu Windows ataupun Linux, sebagai kontrol terhadap kesiapan terhadap pengolahan data yang akan kita lakukan. Jadi ada 2 boot. Yang pertama adalah cool boot, yang kedua adalah warm boot. Bukan rambut ya, warm boot. Cool boot menghidupkan komputer dalam keadaan dingin, sementara warm boot adalah kebalikannya, yaitu menghidupkan komputer dalam keadaan panas. Umumnya terjadi saat trouble pada komputer, lalu kita akan restart komputer tersebut. Langkah melakukan cool boot. Langkahnya ya, yang pertama, dayanya kita pastikan apakah terhubung atau belum. Kalau dia PC, ada kabel CPU, ada kabel monitor. Kalau dia laptop, ada kabel. Biasanya sih tanpa harus kita cok ke arus, karena dia sudah pakai baterai. Pilihannya hanya untuk PC ya, PC. Power. Lalu kita tekan tombol power. Biasanya yang ada tombol power kayak gini. Lalu kita hidupkan juga di monitor powernya. Tunggu proses booting hingga selesai sampai muncul nanti tampilan desktop dari sistem operasi, misalnya Linux atau Windows. Tadi itu cool boot, sekarang rambut, bukan rambut, warm. Jadi ada 3 jenis ini, yaitu yang pertama soft booting, hard booting, dan rebooting. Soft booting itu booting yang dikendalikan oleh sistem. Misalnya ketika kita melakukan install sebuah aplikasi, terkadang dia meminta
kita untuk merestart komputer agar memulai kembali semua, memfreshkan semua sistem yang ada, atau misalnya uninstall, menghapus aplikasi. Terkadang ada juga yang seperti itu. Lalu hard booting dikarenakan karena dipaksa. Contoh saat komputer hang, kan biasa mau komputer kita hang, tidak bergerak, tidak bisa digerakkan, atau not responding, atau bahkan muncul seperti yang ini nih, ya kan? Terkadang bisa kayak gitu, muncul seperti ini. Itu biasanya karena virus atau ada kerusakan yang lain. Lalu ada rebooting ini biasanya kita melakukan paksa gitu. Kita tetap, ini mirip seperti ini ya, tapi ini karena kerusakan pada sistem, dia kan kadang restart sendiri gitu, merestart komputer karena beberapa hal. Contohnya driver rusak, nanti kalau di rebooting ini biasanya dia akan melakukan scan disk atau melakukan diagnosis. Contohnya lihat di gambar ini di Windows 10 ya. Kalau di Windows 7, Windows sebelumnya juga berbeda. Langkah-langkah reboot. Langkah-langkah reboot. 1. Keadaan awal komputer adalah hidup. Beda dengan boot ya. Boot tadi keadaan komputer dalam keadaan mati. Selanjutnya, nomor 2, tekan tombol reset pada CPU, bukan power. Bedanya di situ. Jadi kalau di reboot itu tombol reset, kalau di boot itu tombol power. Yang ketiga, komputer akan mati sebentar, lalu akan melakukan booting. Setelah hidup kembali, dia akan melakukan booting. Lalu setelah booting akan terlihat scan disk di monitor. Tunggu proses scan disk hingga selesai, biasanya sampai 100%. Komputer akan menampilkan desktop kembali jika tidak ada masalah yang serius. Mematikan komputer. Nah, mematikan komputer juga kita tidak boleh asal cabut aja coknya. Kalau PC atau tekan aja tombolnya lama, memang mati komputernya. Tapi itu langkah yang salah. Komputernya pasti mati kalau kita cabut dari sumber arus. Oke, jadi langkah yang benar itu adalah harus mengikuti prosedur. Untuk mematikan komputer tidak dapat dilakukan dengan cara menekan tombol power pada CPU atau mencabut sambungan listrik, sebab hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada komputer. Selain itu juga menyebabkan data yang sedang kita kerjakan akan hilang. Misalnya kita lagi bekerja di katakanlah Microsoft Word, mengetik sesuatu atau mengetik proposal, lalu kita tiba-tiba, ini kasusnya di PC ya, komputer biasa bukan di laptop, kita tiba-tiba cabut arus, pasti mati dan hilang data kita itu. Enggak, sebelum kita dengan syarat tadi data kita belum ke-save. Tapi kalau kita lakukan dengan langkah yang benar, dia nanti akan minta kita simpan dulu data kita, begitu ada konfirmasi. 2 cara mematikan komputer. Yang pertama itu bisa melalui keyboard. Ini contohnya, tekan ALT, ini ALT F4, lalu tekan Q, tunggu proses shutting down hingga komputer mendapat. Cara yang kedua bisa melalui desktop, klik tombol start, power, lalu shutdown, tunggu proses hingga selesai. Nanti komputernya benar-benar mati baru boleh ditinggalkan. Tampilan dialog box atau box kotak dialog shutdown. Mulai dari yang terkecil, ini Windows XP, ini Windows 2000, ini dulu ya, baru ini 2000, nanti ini 1, ini 2, ini 3, ini Windows 7. Windows 8 sama Windows 10 itu mirip ya, ini Windows 10 ke 4. Inilah tampilan. Beberapa pilihan dalam dialog box shutdown. Misalnya ketika kita pilih shutdown, nanti di pilihannya ada beberapa. Kalau di sini switch user,
sync out, sleep, shutdown, reset. Sini standby, turn off, restart. Jadi pada umumnya nanti ada seperti ini: sleep, hibernate, shutdown, restart. Beda-beda ya. Jadi di sini akan dijelaskan semuanya. Yang pertama, power. Power mematikan komputer. Jadi kita klik biasanya shutdown, klik power seperti ini tadi. Ini mana ini klik power, shutdown, itu biasanya mematikan komputer. Ini turn off. Nah, jadi yang kedua restart. Ini restart, memulai ulang komputer. Yang ketiga standby atau sleep. Ini standby atau sleep, mengistirahatkan komputer dalam keadaan hidup. Jadi komputer nggak mati. Jadi ketika kita tekan salah satu tombol pada keyboard atau kita geserkan mouse-nya, nanti dia akan terbuka kembali komputernya. Bukan komputer, maksudnya layarnya langsung hidup gitu. Lalu ada hibernate, mematikan komputer, namun saat dihidupkan kembali pekerjaan kita sebelumnya akan terbuka kembali. Apa bedanya dengan standby? Kalau standby, komputer itu hidup tapi layarnya mati, dia istirahat gitu, tidur. Tapi kalau hibernate, komputernya mati tapi misal seperti ini, misalnya saat kita bekerja nih, sedang bekerja, buka browsing, misalnya browsing lagi, buka Google Classroom, lalu kita klik tombol start, power, lalu hibernate atau shutdown, pilih hibernate, itu komputer nanti kan mati. Lampu-lampu di komputer itu, lampu indikator tandanya hidup itu nggak ada gitu. Tapi ketika kita klik tombol atau tekan tombol power kembali setelah mati dari komputer itu, dia akan terbuka dan langsung terbuka pekerjaan kita tadi. Nah, kira-kira itulah maksudnya. Oke, itu tadi penjelasan tentang materi kita untuk hari ini, yaitu tentang prosedur kerja dalam menghidupkan dan mematikan komputer. Silahkan buat ringkasannya di catatan, lalu kumpul melalui Google Classroom. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.